Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yusrina Mikanda. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 240414001 dari Rombel 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai istihad kontemporer, di mana perlu digarisbawahi bahwasanya saya mengutip dari artikel jurnal berjudul Keabsahan Akad Nikah via Telepon Perspektif Ulama Islam Kontemporer oleh Ratu Ajeng Pratiwi, Siti Nurjana, dan Kurniati. Saya akan memaparkan pengertian dari istihad tersebut. Istihad itu membangun sebuah fikih baru yang dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau peristiwa-peristiwa baru yang hadir di era globalisasi saat ini. Nah, saya di sini akan memaparkan mengenai contoh yang saya ambil, yaitu akad nikah via telepon yang tentu saja menuai beberapa pro dan kontra. Yang pertama, saya akan menyampaikan dulu pengertian akad nikah itu apa sih. Pengertian akad nikah yang pertama adalah akad ini suatu tindakan yang disetujui oleh kedua belah pihak mempelai pria dan wanita untuk menjadi sebuah pasangan itu di atas ijab kabul, di mana ijab ini dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh mempelai pria pengantinnya. Nah, kendalanya apa sih? Pada umumnya itu proses akad nikah itu dilakukan secara tatap muka atau secara langsung ataupun bantuan di satu tempat atau satu majelis. Namun dalam pernikahan via telepon ijab kabul ini diucapkan di tempat yang beda karena kendala tempat tersebut. Nah, bentuknya pun beragam. Terdapat kondisi di mana mempelai perempuan dan laki-lakinya saling berjauhan, ataupun wali dengan calon mempelai pria berada pada tempat yang berbeda. Saya akan memaparkan mengenai pendapat kontra, di mana pendapat kontra ini mengartikan bahwa itihad al-majlis sebagai persyaratan bahwa ijab dan kabul harus dalam satu rangkaian upacara akad nikah tidak sah jika dilakukan dalam waktu yang terpisah. Nah, melalui via telepon ini kan tentu saja dalam perbedaan daerah gitu bisa terjadi atau perbedaan negara. Nah, itu perbedaan waktu itu cukup digarisbawahi karena ini itu menjadi salah satu pendapat bahwasanya harus dalam waktu yang sama. Dalam konteks ini, meskipun dua tindakan secara fisik tempat yang sama, jika tidak berkesinambungan antara ijab dan kabul, jika ada pemisahan waktu di antara keduanya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam hukum perkawinan Islam. Pendapat ini tuh menekankan bahwasanya tegas bahwa ijab dan kabul itu harus dipastikan dengan baik kepastiannya dan harus benar-benar dari lisan kedua pihak yang terlibat dalam perjanjiannya. Ini itu dianut oleh ulama sejalan dengan Imam Syafi'i, dan mereka menguatkan argumennya dengan merujuk tidak terimanya kesaksian orang buta dalam aspek pernikahan. Untuk pendapat mengenai kesetujuan ini dikarenakan kendala fisik yang mencegah calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita pada tempat yang sama, maka ijab kabul ini bisa dilakukan dan melalui via telepon, dimana ini tuh juga harus diawasi, dan ini tuh juga sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia, dimana memiliki syarat yang pertama, wali nikah, calon pengantin pria, dan 2 orang saksi terhubung melalui jejaring virtual yang cukup dan mencakup suara dan gambar. Yang kedua, dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau real time. Yang ketiga, memastikan adanya jaminan kepastian tentang keberadaan para pihak yang terlibat dalam prosesi pernikahan tersebut. Yang keempat adalah adanya jaminan pengakuan dari pemerintah. Hal ini perlu kita perhatikan karena jika tidak ada jaminan dari pengakuan dari pemerintah, ini tuh bisa menjadi hal yang salah. Pada intinya, pandangan ulama yang beda-beda ini tergantung pada interpretasi hukum Islam yang mereka anut. Mungkin beberapa ulama mengizinkan nikah jarak jauh, namun beberapa ulama tidak mengizinkan. Jadi itu berdasarkan pada interpretasi hukum yang mereka anut. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.